Dr. Samsa Latif yang sudah berkenan hadir pada pagi sampai siang hari ini untuk mengikuti kegiatan seminar. Yang terhormat Bapak Dr. Dedi sebagai narasumber pada kegiatan hari ini, Ibu Pimpinan Daerah Aisyah, Ibu Wakil Ketua Pimpin Daerah, Ananda atau adik-adik dari Nasyatul Aisyah, dan seluruh Ananda yang hadir pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur selalu kita ucapkan di saat kita sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir bersama dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kabupaten Sejahtera memperingati Hari Kesehatan Nasional. Salawat dan taslim semoga selalu tercurah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad yang merupakan uswatun hasanah menuntun kita dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Baik, tadi sudah banyak sekali materi yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, dan insya Allah ini akan saling terkait karena ini temanya adalah stunting. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah Nasyatul Aisyah sudah mengamanahkan membawakan materi pada kesempatan hari ini, berada di tengah-tengah narasumber yang luar biasa, yang rekam jejaknya luar biasa ini, merasa bersyukur dan ini menjadi tantangan untuk kita. Jadi saya hadir sebagai perwakilan dari pimpinan daerah Asia. Untuk ini saya tampilkan kurikulum kita karena ada pepatah tak kenal maka Tak sayang. ta'aruflah. Ya, jadi karena di sini ada beberapa mahasiswa, jadi mungkin sudah kenal, namun ada Ananda dari SMA, SMK Muhammadiyah, ada mungkin juga ibu-ibu dari wilayah kerja puskesmas mungkin, atau dari kader ya yang hadir. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh MC, jadi saya Asma, lahir 43 tahun yang lalu, jadi umur sudah kepala 4 dan tidak muda lagi ya. Kemudian untuk riwayat organisasi, karena saya basic bidan, maka sebagai pengurus IBI di Kabupaten Sidrap. Kemudian diamanahkan untuk periode ini sebagai Ketua Majelis Kesehatan di pimpinan daerah. Untuk riwayat pelatihan masih terkait dengan kebidanan, sebagai trainer untuk midwifery atlet dan sebagai trainer untuk keluarga berencana pasca persalinan. Jadi temanya di sini adalah peran, ya, peran gizi seimbang di 1000 hari pertama kehidupan. Ada yang sudah pernah dengar apa itu 1000 hari pertama kehidupan? Belum? Mahasiswa? Sudah pernah dengar apa itu 1000 HPK? Ya, HPK disingkatnya hari pertama kehidupan. Itu dimulai dari dia masa hamil sampai bayinya berumur 2 tahun. Itulah dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi periode ini adalah periode yang kritis. Kenapa dikatakan kritis? Jadi bukan saja orang sakit yang dikatakan kritis ya, tetapi masa kepertumbuhan bayi sampai dengan umur 2 tahun adalah sangat kritis, karena ini adalah kunci utama untuk menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas berkualitas. Yang artinya ketika kita mulai pencegahan di 2 tahun ini, kalau sudah jadi remaja nanti sudah siap untuk hamil dengan melahirkan generasi lagi yang lebih sehat. Ya, jadi itu. Jadi perkembangan otak di 2 tahun itu luar biasa di situ perkembangannya. Ya, terus kenapa di usia 2 tahun ini kekurangan gizi itu sangat berdampak? Karena di dalam kekurangan gizi itu seperti protein, asam lemak, kemudian ada zat besi, ya, itu dapat menghambat pertumbuhan dan pertumbuhan sel-sel saraf, ya, atau disebut dengan neuron di otak. Yang tadi dihubungkan dengan materi sebelumnya bahwa kalau dia kekurangan asam folat maka tabung saraf pada perkembangan otak yang ini itu akan terganggu. Sehingga ini sangat penting di 1000 hari pertama kehidupan. Dan zat gizi itu berperan dalam proses mielinisasi atau pembentukan lapisan dinding pada saraf dan pembentukan sel-sel saraf
baru. Kalau bagus dia punya neuron, otaknya akan berfungsi dengan baik, ya. Sama dengan kabel, kalau kabelnya telanjang kemudian ketemu dengan itu kan korslet, menimbulkan percikan. Begitu juga pada pertumbuhan 1000 hari pertama kehidupan. Disitulah perlu dan penting dilakukan. Ya, ini adalah arah kebijakan. Jadi terkait dengan ini saya tidak terlalu mendalam di sini terkait dengan arah kebijakan. Ini sudah hampir selesai 2024. Kita sekarang sudah di tahun 2024. Kurang lebih 1 bulan kita akan berpindah ke 2025. Mudah-mudahan nanti pemimpin yang telah terpilih saat ini, presiden kan sudah terpilih, ada Pak Prabowo. Kemudian nanti ada lagi di bawah-bawahnya sampai pada pimpinan tingkat daerah akan terpilih. Mudah-mudahan ini bisa membantu di dalam percepatan perbaikan isi masyarakat. Karena stunting ini adalah isu nasional yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu orang atau hanya oleh satu instansi, tetapi harus bekerja sama di berbagai instansi, bukan hanya kesehatan, tetapi kesehatan, kemudian terkait dengan kesehatan lingkungan hidup, kemudian apalagi Kementerian Sosial, itu semua harus terkait dengan persoalan perbaikan gizi masyarakat. Dan kita doakan siapapun pemimpin nantinya mudah-mudahan diberikan amanah, diberikan kesehatan, kekuatan untuk menyelesaikan program dalam perbaikan gizi masyarakat. Ya, gizi masyarakat itu bukan hanya bayinya ya, termasuk juga pada lansianya, ya namanya masyarakat. Ya. Terus apa permasalahan gizi di Indonesia? Ada yang tahu apa permasalahan gizi di Indonesia? Stunting, apalagi? Ya, selain stunting, gizi buruk, apalagi? Ya, apalagi? Obesitas. Ya, itu semua masalah. Jadi bukan hanya yang kurus, bukan yang pendek, tapi yang gemuk juga. Kadang-kala orang merasa yang gemuk itu sehat, padahal ada batasan di mana dikatakan normal. Kalau memang anak-anak bayi kemudian lihat gemuk itu gemoy, tapi kalau kita sudah dewasa, sudah tua kelihatan gemuk, nah, itu sudah tidak gemoy lagi, ya. Jadi ada beberapa permasalahan gizi yang kita hadapi. Yang pertama itu stunting, ya. Kalau kita berbicara stunting, berarti kita melihatnya dari panjang badan. Kalau usianya di bawah 2 tahun menggunakan istilah panjang badan. Kalau sudah lebih dari 2 tahun istilahnya tinggi badan menurut umur, ya. Jadi itu dikatakan. Jadi dia panjang badan atau tinggi badannya menurut umur tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh kementerian. Ada namanya standar antropometri, ya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah wasting. Sebenarnya ini wasting yang harus sebenarnya kita hulunya ini harus kita selesaikan di wastingnya, yaitu anak yang terlalu kurus untuk tinggi badan. Jadi dilihat dari berat badannya menurut tinggi badannya. Ya, itu kalau wasting. Kita lihat gambarnya ini. Dia sebenarnya normal tinggi badannya, tetapi berat badannya yang tidak sesuai dengan umurnya. Ya. Terus yang berikutnya adalah obesitas atau kelebihan berat badan. Enak kan memang dilihat dia kalau agak gemuk dia, kalau anak-anak, tapi kalau orang dewasa jangan begitu. Ya. Jadi kalau kita melihat ini mengacu pada berat badan lebih untuk tinggi badan. Ini juga ada beberapa gambar yang saya berikan. Ini hanya untuk memberikan gambaran bahwa sebenarnya kalau kita melihat, ya, ini normal. Ini normal. Berat badannya artinya dia sesuai dengan tinggi badannya, sesuai dengan berat badannya. Kemudian wasting dia rendah di berat dibanding dengan tinggi badan. Stunting modelnya seperti ini. Ya, pilih mau berada di antara yang mana? Ya, mau yang normal deh. Ya, tadi dikatakan Pak Dokter kalau mau normal maka kurangi makannya. Ya. Yang instan. Bagaimana cara mengukur itu saya ini kategori berat normal atau tidak? Indeks massa tubuh ada yang tahu caranya menghitung? Ada? Ya. Ada yang tahu? Apa?
berat badan dalam satuan kilogram, ya, dibagi dengan tinggi badan dikali tinggi badan dalam satuan meter. Itu. Jadi kalau misalnya berat 60 kilogram, ya, 60 kilogram dibagi tinggi badannya misalnya 153, ya, itu berarti 1,53 karena kita berbicara meter. Yang normal itu kalau dia masih di sekitar 18,5 sampai 29, ya. Tapi kalau sudah di bawahnya termasuk kurus, di atasnya termasuk lebih. Sebenarnya juga saya nggak bermalu kalau bicara berat badan orang dong, karena melihat fotonya ini foto masih dengan berat badan 64 kilo, tapi sudah berusaha menurunkan saat ini 60 kilo. Kunci menurunkan berat badan, kurangi karbohidrat dan kurangi konsumsi gula. Ya. Sama tadi yang makanan-makanan instan. Tapi kalau Indomie, saya tidak ada larangan Indomie karena favorit, ya, makanan favorit. Ya, ini kenapa kita perlu khawatir terhadap masalah gizi? Karena dampaknya ini sangat besar. Mulai dari dia janin sampai usia dini itu harus kita lakukan perbaikan. Itulah kenapa di 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Sekarang kita masuk ke stuntingnya. Stunting tadi sudah paham dilihat dari panjang badan atau tinggi badan berdasarkan umur. Itu ada memang bukunya, boleh di-download oleh Ananda yang SMA, SMK, siapa tahu ada adiknya, ada keluarganya yang masih balita, itu bisa langsung dilihat, oh dia kategori normal, dia tidak kategori normal. Ini bahasa secara umum. Kalau kita di kesehatan ada namanya nilainya -2 standar deviasi, ya. Jadi dia punya angka yang bisa kita lihat. Dan berdasarkan data, Indonesia itu masih menjadi negara ketiga dengan prevalensi stunting. Walaupun saat ini di 2023 itu secara nasional sudah turun di angka 21%, tetapi itu masih jauh dari target nasional. Targetnya adalah 14%. Kalau di Kabupaten Sidrap katanya sekarang sudah 6,9, artinya sudah di bawah, tapi kalau kita berbicara secara provinsi itu masih tinggi. Karena stunting ini adalah fenomena gunung es. Kita atasi di atas, masih banyak di bawah yang belum tertangani. Sehingga ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana kita bisa menangani stunting dengan cepat. Ya, ini memberikan gambaran, ya, antara yang normal dengan stunting. Umurnya sama tapi tingginya beda, ya. Terus stunting itu istilahnya adalah kekurangan gizi kronik. Artinya dia tidak dimulai pada saat dia lahir, tetapi dia awal sebelum prakonsepsi itu sudah terjadi. Namanya gizi kronik, lama prosesnya, ya, sehingga terjadi ini. Dan penanganannya stunting itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Kalau dia masih di bawah 2 tahun itu masih bisa kita lakukan intervensi. Tapi kalau dia stunting sudah umurnya lebih dari 2 tahun, itu akan susah kita perbaiki. Tinggal perbaikan gizi saja, ya. Karena kenapa? Memang perkembangan itu berada di bawah 2 tahun proses untuk perubahannya. Ya, ini potret stunting, ya, angkanya. Terus untuk kondisinya ini yang tadi dijelaskan 1000 hari pertama itu mulai dari hamil, perhitungannya 270 hari, kemudian sampai usia 2 tahun dia dilanjutkan di 1000 hari. Ini juga saya lihat tadi ada di punyanya dokter, ya, terkait dengan intervensi stunting, ya. Jadi ada namanya, kita punya intervensi spesifik, ya, yang dimulai dari remaja putri. Kita bisa lihat di sini tadi di samping remaja putri. Ananda yang maksudnya itu, ya, termasuk juga yang laki-laki. Kalau laki-laki tidak pusing karena dia hanya menghamili, tidak melahirkan, tetapi menjadi tombak utama keberhasilan ini penanganan stunting. Karena tadi dokter bilang harus suaminya siaga, siap antar jaga. Jangan pacaran saja diantar jemput badai dilalui, tapi kalau sudah menikah heboh lagi, nah seperti itu, ya. Jadi harus dimulai dari remaja putri.
Jadi ada screening tadi anemi, kemudian konsumsi tablet tambah darah. Itu saja dulu kita lakukan untuk remaja. Ya, jadi kita dulu screening anemia, kemudian konsumsi tablet tambah darah. Tablet tambah darah itu bisa kita konsumsi setiap bulan selama haid, atau boleh juga sebelum haid kita konsumsi. Misalnya satu papan itu kan 10, 1 kali 1, setelah itu kan haid dihentikan 1 bulan saja, sama dengan asam folat tadi. Ya, dikonsumsi memang untuk persiapan nanti supaya mau kita nanti menikah kita HB tak, kalau anemi bicara HB di HB tak normal, bisa kita nanti hamil, kemudian bayi tak yang dikandung itu sehat, punya nutrisi yang baik ya, sehingga harus gitu. Kalau misalnya tidak bisa tablet tambah darah, boleh dengan makanan ya, konsumsi makanan. Jadi tidak selamanya untuk menangani anemi hanya dengan menggunakan obat farmakologi, tapi juga bisa dengan non farmakologi, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang ada di daerah kita. Sitrap itu kan luar biasa ya. Sudah dibagikan tablet tambah darah? Berapa dibagikan? 1 tablet per minggu selama berapa kali dikasih? Setiap minggu dikasih terus, berarti 4 kali sebulan. Iya, diminum atau disimpan? Oh, diminum. Ada yang hanya simpan? Ini. Sudah menjadi screening ini, perlu dideteksi kenapa dia disimpan. Kalau screening anemi sudah diperiksa, ditusuk sedikit ujung jarita, kemudian periksa. Ada yang kategori anemi? Ada 2. Yang mana orangnya? Oh, tidak hadir. Berarti yang hadir semuanya normal. Oh iya, alhamdulillah. Oke. Kemudian intervensinya selain remaja putri, ada juga ibu hamil. Ya, tadi juga sudah dijelaskan. Saya mengkhusus pada balitanya karena saya diintervensi 1000 HPK. Untuk di balita itu ada beberapa poin di sini yang penting, mulai dari pertumbuhan, kemudian ASI, MPASI sampai pada tata laksana kekurangan gizi. Sekarang kita masuk. Kenapa ini stunting perlu sekali dilakukan penanganan dan pencegahan? Karena dia memiliki dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Ya, pancei tidak sesuai dengan usianya, maka dampaknya itu dia akan kecerdasannya berkurang. Karena kenapa? Memang nutrisi yang ada di otak itu berkurang, tidak tercukupi, akhirnya dia tidak bisa konsentrasi, malas belajar, bahkan malas pergi sekolah. Ananda yang dari Nesatul Aisyah ini banyak bawa anak-anak. Sudah kita cek apakah anak tak ini batas normal atau tidak menurut tinggi badan berdasarkan umurnya. Rajin di posyandu? Rajin? Hari ini tidak. Jadi manfaatkan Indonesia itu punya peran penting menjadi role model, contoh. Bawa terus anaknya ke posyandu. Posyandu bukan hanya untuk menimbang. Di situ kita bisa mendapatkan edukasi, bisa bertanya ke kader, bisa bertanya ke petugas. Kader itu sudah dilatih di posyandu, bahkan ada kader yang pintar berbicara, ya, karena dia sudah paham dan sudah dilatih. Nanti kalau pulang di rumah, download antropometri PMK 20 tahun 2020, terus cari usianya anakku misalnya 12 bulan, cari tabel 12 bulan, tingginya sekian, berat badannya sekian, oh dia masuk di kategori mana? Ada tuh yang warna kuning, hijau, merah. Bagus kalau hijau, tapi kalau di kuning hati-hati pakai. Kalau merah lebih-lebih, ya. Sama dengan lampu merah, yang itu hijau kuning. Hijau boleh jalan, artinya mulus. Kalau dia kuning hati-hati, kalau merah berarti berhenti, ya. Kemudian jangka panjangnya juga ini menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar, termasuk pada kekebalan tubuh yang kurang, karena memang gizi dari awal yang tidak terpenuhi. Ya. Bagaimana caranya upaya mencegahnya? Ya.
ada kesehatan remaja dan gizi ibu hamil. Kami dari Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah berdasarkan arahan dari Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua, insya Allah hari Rabu kita akan adakan edukasi pada remaja di SMP SMA Muhammadiyah. Kemudian akan dilakukan pelayanan kesehatan. Ini sebagai langkah awal bagaimana kita Aisyah MA bisa berperan aktif di dalam mendukung program pemerintah dalam percepatan penurunan stunting. Kita harus mulai dari remajanya, jangan hamil baru kita tangani, tapi mulai dari remajanya, ya. Jadi tadi itu teman tak yang 2, kalau kategori anemi bagusnya konsultasi ke bidan. Pasti kan ada bidan tak di situ toh. Di wilayah tak sekolah tak, kemudian ada puskesmas. Kalau puskesmas tidak bisa tangani, karena puskesmas itu ada memang untuk kesehatan remaja, boleh dirujuk ke rumah sakit untuk konsultasi dengan dokter, ya, dokter objek. Kemudian upaya berikutnya adalah pemberian PMT, ya, ini adalah PMT untuk ibu hamil. Termasuk juga PMT, ada tadi saya dengar dari Ibu Ketua PDA-NA bahwa ada program untuk donasi ke stunting, ya. Jadi itu langkah yang luar biasa. Alangkah bagusnya kalau kita berkoordinasi dengan pihak puskesmas yang ada, karena di situ pasti juga ada PMT-nya, sehingga apa yang kita donasikan ini bermanfaat. Jangan sampai kita kasih juga PMT, puskesmas juga sudah kasih, artinya kita bisa memberikan yang lain yang bisa membantu proses percepatan penurunan stunting itu. Ya. Kemudian ada suplemen atau hortigasi isi mikro, pemberian ASI. Ada yang tahu ASI? Air susu ibu. Waktu kecil dapat ki ASI? Yang tidak dapat ASI angkat tangan. Tanya ki mama tak bilang dapat ASI. Nanti pulang di rumah, mama saya dulu dikasih tetek tiga, siapa tahu mama tidak paham apa itu ASI. Tanya ki mama, waktu saya kecil dikasih tetek kagak? Ya, itu kan ceritanya. Orang tua tadi sudah dikirimkan video sampai baper-baper. Tanya juga, mama saya dulu lahir di mana? Nak siapa namanya bidanku? Ada yang tahu namanya bidan di situ, dokternya yang kasih lahir? Tidak. Pulang nanti tugas tak itu nak, pulang dari seminar tanya mama tak. Terus sampai pada intervensi pada kegawat daruratan. Ya. Lanjut kita masuk pada HPK. Hari pertama bukan kelahiran, kehidupan. Ya, HPK. Ya. Jadi itu dimulai dari masa hamil 270 tambah 730 ditambah lagi 2 tahun kehidupan seorang anak, makanya totalnya menjadi 1000. Ya. Kalau ini optimal di 1000 hari pertama kehidupan, insya Allah stunting akan bisa kita cegah. Harus dicegah, ya. Dan tugas kita, ibu belum peka saya hamil bu, belum peka juga saya ada suamiku, belum juga akan melahirkan. Tugas tak adalah mengedukasi tetangga tak, teman tak, saudara tak, sahabat tak yang punya anak, atau bahkan mungkin kita masih punya adik. Ada masih punya adik di balita di sini? Tidak ada nih. Iya, tidak ada. Oh iya. Ini ada lagi? Oh tidak. Jadi ini sangat penting ya. Jadi harus dikejar itu di 1000 hari pertama kehidupan. Ya, ini karena ini adalah masa emas di mana pertumbuhan sensor perkembangan otak di 2 tahun pertama itu yang sangat penting. Ya. Terus mengapa 1000 hari pertama itu penting? Nah, karena merupakan tadi periode emas. Karena kalau terjadi gangguan di situ tadi dampaknya bisa jangka pendek dan dampaknya jangka panjang, terutama pada proses pertumbuhan otak, ya, kecerdasan, kemudian kognitifnya, untuk berbicara dan sebagainya. Ini sekira ini saya lalui saja ya, karena kita sudah dibahas terkait dengan stunting, obesitas dan wastingnya. Dan ini adalah peran dari nutrisi pada 1000 hari jangka pendeknya. Karena tadi kita berbicara nutrisi, maka nutrisi itu selalu ke
organ otaknya ini, bagaimana dia berusaha berfungsi. Sarapan saja, kalau kita tidak sarapan tidak bisa berpikir dengan baik. Ya, saking pentingnya namanya itu nutrisi. Ya. Kemudian jangka panjangnya, kalau nutrisinya dia bagus, artinya dia punya kecerdasan yang luar biasa, yang optimal. Kemudian dia juga kebal terhadap kuman-kuman. Ya, biasa kita lihat foto-foto atau video-video yang ada kuman-kumannya, kemudian ada pelindungnya. Seperti itulah nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Ini 4 kuncinya. IMD, inisiasi menyusui dini, kemudian ASI dan MPASI. Saya langsung saja ya. Oke, apa peran gizi seimbangnya? Karena kalau kita berbicara gizi seimbang, maka dia harus ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, dan ada mineral. Dari mana kita dapatkan itu karbohidrat? Nasi, apalagi? Pisang, jagung, ubi, ya, itu sumber karbohidratnya. Jadi jangan merasa nanti saya kenyang kalau makan nasi. Kalau kau sudah makan nasi 1 piring, makan lagi jagung rebus 5, makan lagi ubi jalar 5, itu sudah berlebih 3 porsi. Dari mana tidak gemuk? Ya, jadi karbohidrat itu bisa didapatkan. Kemudian kalau protein, ikan, daging, telur, ya, susu, betul, tempe, tahu, itu adalah sumber protein. Itu harus ada semua di menu yang diberikan pada balita. Harus terkandung seperti karbohidratnya ada proteinnya, ada lemaknya, dan ada mineralnya. Ya, ada istilahnya itu isi piringku. Isi piringku itu kan sekarang yang sementara digaung-gaungkan, isi piringku. Sepertiganya ada karbohidrat, sepertiganya ada protein, kemudian ada mineral dan ada lemaknya. Terkait dengan gizi seimbang itu harus dimulai dari keluarga. Kenapa? Karena kesehatan seorang anak sumbernya itu dari keluarga. Yang seperti ini saya kasih mie semangka, ini termasuk mineral sih. Ada buahnya, itu sudah bagus, perawatannya sudah benar. Ya, jadi harus mulai dari keluarga, karena keluarga adalah fondasi utama. Cuma kadangkala di keluarga itu, terutama yang bekerja, harus diedukasi itu yang jaga. Harus diedukasi neneknya kah, ya, kakeknya kah, saudara, tantenya kah yang menjaga. Karena kadangkala mungkin kita sudah paham, tetapi orang yang menjaga ini tidak paham. Nah, kasih mie pisang, pernah kan ada kejadian begitu sampai meninggal anaknya karena tidak tahu, jadi kasih makan terus pisang. Karena orang dulu itu pisangnya dikerok-kerokkan nih. Padahal ada tahapan pemberian makanan pada bayi, ya. Jadi harus juga diberikan edukasi. Karena memang untuk mewujudkan masyarakat yang sehat itu penting konsumsi gizi seimbang sejak dini, mulai dari keluarga. Sarapan pagi. Siapa yang biasa sarapan di sini? Yang tidak biasa sarapan? Definisi dari sarapan apa? Mengkonsumsi makanan di pagi hari. Makanannya bukan berarti harus nasi. Boleh dengan telur rebus 1. Itu sudah banyak risetnya, terutama juga pada bayi stunting. Dikasih telur 1 butir per hari selama 6 bulan, itu bisa meningkatkan tinggi badan. Termasuk juga pada remaja-remaja putri. Jadi yang merasa dirinya pendek-pendek, masih di bawah 145 cm tingginya, konsumsi telur setiap hari. Direbus. Jadi jangan bilang harus nasi sebegini kita makan sarapan. Telur boleh 1, ataukah tahu 2 potong, tempe. Kurangi karbohidratnya, kurangi nasinya. Ya. Ini juga yang masih di bawah 145, usahakan
konsumsi protein yang banyak karena itu akan menambah tinggi badan. Beresiko Ki nanti kalau hamil Ki. Kalau ada ibu yang hamil di bawah 145 itu juga bisa beresiko dong ya. Ya, tapi tergantung lagi dari panggulnya karena panggulnya perempuan itu ada 4 jenis. Mungkin dia pendek tapi panggulnya normal bisa lahir normal. Tapi kalau dia pendek kemudian dia juga punya model panggul yang seperti model panggul laki-laki antropoida ya, itu dia tidak bisa lewat kepala bayi. Sehingga yang pendek-pendek itu di bawah 145 ancang-ancangnya mungkin dari sekarang. Ya. Berapa tinggi kita nak? Wah, tidak ada, berarti harus lakukan tinggi badan di SMA karena tidak ada. Oh sudah Ji, kita lupain. Oh berarti tidak sarapan. Iya, tidak sarapan. Oke. Ya, terus apalagi konsumsi lauk pauk, kemudian aktivitas membaca label kemasan. Ini juga biasa yang terlewatkan. Tidak dilihat label makanannya halal atau tidak. Kemudian berapa komposisinya di dalamnya, kapan dia expire, ya? Ada yang pernah makan makanan expire? Tidak. Jadi nanti diperhatikan ya, ya anak-anak SMA ini. Buah, kemudian yang paling terakhir, cuci tangan, pakai menggunakan cuci tangan pakai sabun menggunakan air mengalir. Ya, bukan kebokan. Iya. Jadi dibawa air mengalir. Karena itu adalah sumber dari kebersihan cuci tangan itu. Jangan dianggap sepele cuci tangan. Bukan hanya di gizi tetapi juga di layanan kesehatan itu cuci tangan sangat penting. Tahu cara cuci tangan? Tahu. Yang laki-laki berdiri dulu di sini. Yang pakai topi? Tahu ada? Mana cuci tangan sini? Dari SMA mana? Ya? Sini. Namanya? Oh, Ogi Ramadan, berarti orang Bugis. Orang Jawa. Salah tebak. Bagaimana? Ada berapa langkah di tangannya? Iya, kebiasaan ya. Sama sabun, usap-usap. Enggak sudah itu lagi. Ya, sela-selanya jadi. Yang mana sela-sela jadinya? Di sini, sama di sini. Sudah betul diusap semua juga. Dikasih ke air mengalir. Ada yang mau koreksi punyanya lagi? Ada yang punya cara lain? Wih, saya stunting tidak akan jawab ini. Kacau kan? Ya. Ada yang bisa lagi cuci tangan? Bisa kan? Yang bisa dari SMA? Ada? Masih ada? Lebih dulu Cina. Nanti dapat hadiah. Umroh bagi yang mampu. Ya. Siapa namanya? Dari? Air mengalir dulu, baru kasih sabun. Oh, salah jempol dulu. Oh, tidak tahu langkahnya. Iya. Baru begini, baru di sini, baru begini, baru ada di sini. Baru cuci pakai air mengalir. Tepuk tangan ya. Ya. Kakak mahasiswa? Kasih dulu contoh yang benar. Coba. Jadi itu cuci tangan ada 6 langkah. Bukan cuma dipakai di sarana kesehatan. Untuk pencegahan stunting juga dipakai. Ibu kalau mau siapkan makanan pendamping nasi cuci tangan. Sudah kasih cewek anaknya cuci tangan. 6 langkah. Langkah pertama. Pakai cuci tangan. Ya. Dan tidak mengambil waktu. Kita berusaha cepat. Pencet dulu sabunnya ya. Pakai sabun. Tangan kiri di bawah. Boleh contoh kayak tangan telapak tangan di bawah. 1, 2, 3, 4.
cuci tangan ini di sekolah-sekolah, ya. Oke. Pulang di rumah ajar mamanya, bapaknya, saudaranya, kakek, neneknya. Oke. Sekarang kita masuk pada penyusunan menunya. Jadi untuk penyusunan menu itu harus memperhatikan sasarannya, kemudian nilai gizi sampai pada ketersediaan bahan makanan. Ya, disampaikan nanti kalau pulang di rumah keluarga tak. Sasarannya siapa yang mengkonsumsi? Bayi kah, balita kah, anak sekolah kah, remaja, dewasa atau lansia? Karena masing-masing punya porsi. Kemudian nilai gizinya. Jadi nilai gizinya tadi harus ada karbohidrat, protein, lemak, mineral. Dan ketiga variasinya. Jadi untuk variasi juga harus diperhatikan karena bosan juga itu orang kalau telur terus makan tahu terus, jadi harus bervariasi supaya itu bisa menggugah selera. Kalau perlu di model seperti cantik sekali nih punyanya Naisya atau Aisyah ini, memodifikasi semangka menjadi sebuah keranjang-keranjang, itu kan salah satu modifikasi ya, itu untuk prosesnya. Kemudian harganya juga harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kalau Sidrap ini luar biasa kita punya penghasilan ya, luar biasa kita punya produksi pangan di Sidrap, penghasil telur, beras, belum lagi banyak kebun-kebun sayurnya, sayur bisa ditanam, sayur kelor itu sangat bagus untuk remaja putri, untuk anemi ya, kelor, bayam, kangkung, semua ada di Sidrap, apalagi kita cari ya, semua ada, jadi manfaatkan kita punya. Ya ini tadi si penimpu ya, dibagi menjadi sepertiga bagian. Ada untuk usia 6 sampai 23 ada makanan pokok, protein hewani, ada sayur, ada kacang-kacangan. 5 tahun, 2 sampai 5 tahun ini seperti ini, makanan pokoknya, sayur, kemudian lauk pauk. Dewasa, begini saja porsi tak kita begini saja. Dewasanya, ada lauk pauknya, kemudian ada buah, ada sayuran dan ada makanan pokok. Jadi jangan kalau ambil nasi penuh di sini 1 piring nasi. Kemudian bumi seperti gunung, ya jangan. Ya, lebih baik banyak sayurnya dan lauknya dibanding dengan nasinya, karena nasi itu sumber untuk membuat kita obesitas. Karbohidrat itu akan diolah menjadi gula, ya. Ya, ingat porsi masing-masing, ya. Dengerannya, ingat porsi kita masing-masing. Dan memang itu sunnah. Rasulullah itu mencontohkan ke kita, makanlah, berhentilah makan sebelum kenyang dan simpan sepertiga ini untuk udara, untuk kita bernafas ya. Jadi semua ada tuntunannya. Dampak saya kira sudah tidak ini ya. Sekarang kita masuk pada apa yang mesti kita lakukan ya untuk mencegah stunting di 1000 hari pertama. Ada namanya ASI eksklusif, pemberian air susu ibu selama 6 bulan. Tetap dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Ini ada panduannya, ada tuntunannya di Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 233. Jadi Allah itu sudah mengajar, makanya itu dikatakan Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai pedoman hidup, sebagai arahan tak kemana kita seharusnya menjalani kehidupan dunia ini. Ya, jadi ASI. Kemudian selain ASI ada namanya makanan pendamping ASI. Ini diberikan setelah bayi berusia 6 bulan. Jadi ada MPASI-nya dan ASI tetap lanjut sampai 2 tahun. Riset saya kemarin waktu kuliah mengambil ini MPASI, edukasi konseling MPASI untuk pencegahan percepatan penurunan stunting. Kalau mau lihat videonya bisa di searching di YouTube. Ketik saja nama saya Asmah Sukarta. Itu akan muncul video MPASI 2 part 1 dan part 2. Kelebihan dari video ini itu sudah menggunakan bahasa isyarat. Jadi ibu-ibu yang tidak bisa membaca atau ibu-ibu yang tidak bisa bisu ya, dia hanya bisa bahasa isyarat, itu bisa melihat video ini karena sudah disertai dengan bahasa isyarat ya untuk MPASI. Jadi ada part 1, kemudian ada part 2. Terus apalagi selain ini contohnya ya, dan ini sudah ada hakinya sudah di kementerian ya.
Ini ada part 1, kemudian ada part 2. Ini adalah bahasa isyaratnya. Dan lebih dominan ke bagaimana kita bisa memanfaatkan bahan lokal yang ada di sidrap, termasuk telur, ya. Terus ada juga media leafletnya. Ini bisa teman-teman, saya kemarin di Lawoi menelitinya, ya. Terus apa lagi selain ASI, MPASI, pemantau tumbuh kembang melalui tadi rajin ke posyandu, menimbang, kemudian melihat bagaimana perkembangan anaknya. Karena kalau 2 bulan berturut-turut itu tidak bertambah berat badan, itu sudah tanda kutip harus segera dilakukan intervensi. Kalau 2 bulan dia tidak bertambah berat badannya, ya. Oke. Terkait dengan pandangan Islam tentang pentingnya gizi ini, kalau Islam itu kita sebagai umat Muslim itu dianjurkan untuk menjaga kesehatan, dan Al-Quran selalu dijadikan sebagai pedoman hidup. Ini semua tadi intervensi yang dilakukan di pencegahan stunting semua ada di dalam Al-Quran. Terkait menjaga kesehatan itu ada di Al-Quran surah Al-Tamrin ayat 6, kemudian menyusui di Al-Baqarah 233, kemudian mengkonsumsi makanan yang baik dan halal itu kan ada. Itu ada di Al-Maidah ayat 3 dan Al-Baqarah 168. Ya. Apa peran keluarga dan lingkungan? Jadi lingkungan ini tadi perannya adalah bagaimana dia bisa mencukupi gizi seimbang pada keluarganya, bukan cuma pada bayi balitanya, tapi seluruh yang di keluarga. Tidak perlu beli bahan makanan yang mahal. Manfaatkan pekarangan, tanam kelor, tanam kangkung, tanam bayam, pekarangan itu bisa kan dimanfaatkan. Ya, jadi tidak perlu yang mahal-mahal. Kemudian kesehatan lingkungan juga sangat penting sebagai faktor pendukung untuk tumbuh kembang anak supaya anaknya tidak gampang sakit, dan edukasi mengenai pencegahan stunting. Ya, ini mungkin slide terakhir ya. Ini apa perannya Laysatul Aisyah? Jadi untuk anak-anak atau adik-adik yang di NA ini sangat bisa berkontribusi untuk edukasi seimbang di 1000 hari pertama kehidupan. Apa yang pertama yang kita bisa lakukan adalah penyuluhan pentingnya 1000 hari pertama. Ini tadi saya bilang ASI, MPASI, kemudian tumbuh kembang, fokus di situ saja, ya. Bagaimana persiapan kehamilannya tadi sudah ada dari Pak Dr. Dedi, itu bisa dimodifikasi, disimpulkan resikonya apa, itu bisa kita edukasikan, setidaknya mencegah anemia pada remaja. Kemudian hamil rajin periksa, kemudian ASI dan MPASI-nya dan tumbuh kembang. Kemudian kampanye ASI eksklusif. Yang hadir di sini bawa anak-anak ASI eksklusif. Semua ASI eksklusif. Ada yang tidak. Ya, karena faktor X ya. Ya. Kemudian MPASI, kemudian bisa juga kita lakukan pelatihan gizi, ada penyuluhan pencegahan anemia sampai pada kerjasama dengan tenaga kesehatan dan pemerintahan. Jadi kita tidak bisa bekerja sama. Walaupun misalnya ada yang bertugas di layanan kesehatan, tetapi harus selalu ada koordinasi dan kerjasama dengan puskesmas setempat, dinas kesehatan setempat, dan yang paling penting manfaatkan media komunikasi dengan perkembangan teknologi yang saat ini. Ya, di NA tidak diragukan lagi kalau terkait media komunikasinya, ada MNC TV yang selalu setia dimanapun. Ya, selalu ada untuk menyebarkan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah Aisyah dan NA. Ya, sebagai kesimpulan bahwa gizi seimbang pada 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting, dan ini harus ada sinergi. Tidak boleh kita bekerja sendiri, harus ada sinergi antara keluarga dan komunitas, dan menjaga kesehatan dan kecerdasan anak-anak berarti menyiapkan generasi yang kuat untuk memimpin esok hari. Ananda yang hadir di sini SMA, kemungkinan nanti juga akan berada menjadi narasumber. Mungkin Anda sudah menjadi presiden bahkan, ya, tidak menutup kemungkinan. Ya, ada yang menjadi kepala daerah ataupun menjadi pemimpin di masa depan. Itu mungkin yang sempat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti kalau masih ada waktu kita bisa diskusi, dan kebetulan ada Ayahanda Dr. Samsa Latif sebagai pakar kesehatan terkait dengan anak juga, karena beliau dulu disertasi itu di anak, TB anak ya. Kemudian ada Pak Dr. Dedi ya,
terkait dengan objinnya dan sebagainya. Jadi kita bisa bertukar pikiran di sini untuk memberikan pemahaman kepada para peserta. Nasrun minallah wa atun qarbasil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.